Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan bertemu lagi Bapak Ibu, walaupun secara virtual ya, dengan saya pribadi tetap menggunakan metode record. Jadi Bapak Ibu bisa sambil bekerja, kemudian sambil mendengarkan, dan ketika ada yang belum dimengerti langsung diulang. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sempat kepikiran metode record plus nanti ditambah dengan tanya jawab ketika perkuliahan, tapi nanti akan saya sesuaikan kembali ya Bapak Ibu, karena memang saya pribadi sambil mengajar dan juga sambil kuliah, jadi pembagian waktunya agak susah, jadi mohon izin sebelumnya. Oke, baik. Di kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pemberian informasi di dalam rekam medis. Jadi seperti kita semua ketahui bahwa rekam medis itu menganut atau berisi yang namanya informasi-informasi penting yang tanda kutip memiliki tingkat privasi yang tinggi Bapak Ibu. Apalagi ketika si pasien merupakan orang yang penting atau tokoh ternama seperti itu. Mohon izin saya langsung slideshow supaya bisa kita mulai. Oke, pemberian informasi di dalam rekam medis masih bersama saya Bapak Ibu, Rivaldi Indra Nugraha. Semoga tidak bosan dengan saya. Oke, kita masuk ke pengertian. Yang pertama adalah pengertian daripada informasi yang harus diberikan kepada pasien di dalam rekam medis. Jadi, pemberian informasi tersebut adalah pemberian informasi tentang kesehatan yang ada di dalam si pasien itu sendiri. Yang kedua, pemberian informasi harus dilakukan oleh dokter yang merawat atau petugas yang berwenang. Dalam hal ini perawat dan juga bidan. Jadi orang-orang yang beliau yang langsung berinteraksi dengan pasien, dia berhak dan bertugas untuk memberikan tentang informasi kesehatan kepada pasien. Oke, tujuan daripada pemberian informasi ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, untuk kepentingan kesehatan pasien. Jadi ketika pasien bermaksud untuk meminjam dokumen rekam medis atau mengutip isi-isi yang ada di dokumennya sendiri, dia berfungsi untuk kepentingan kesehatan pasien. Dalam artian gini Bapak Ibu, jadi ketika si pasien itu ingin mencoba pengobatan alternatif dan dia ingin apa sih diagnosa yang selama ini dia ngidap. Jadi kalau disampaikan dokter mungkin dia masih belum paham dan sebagainya. Jadi dia ingin melihat rincian ataupun tulisan-tulisan apa saja yang ada di rekam medisnya yang meliput kesehatannya bagaimana, kemudian kondisi ketika berobat itu bagaimana, kemudian terapi-terapi apa yang diberikan itu bisa langsung disampaikan kepada dokter untuk nanti diberikan untuk salinannya. Oke, jadi fungsi yang pertama adalah untuk kepentingan kesehatan pasien. Jadi informasi tersebut boleh disalurkan ketika memang si pasien ingin mengetahui kesehatannya lebih detail. Jadi bisa diduplikasi berkasnya ataupun mungkin difotokopi atau mungkin diberikan info-info terpentingnya seperti itu. Jadi banyak macam-macam caranya Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan. Jadi ketika si pasien tanda kutip memiliki sebuah masalah dengan penyelenggara Vaskes, jadi ketika misalkan si pasien berkunjung kemudian tidak menerima perawatan dengan baik atau istilahnya malpraktek Bapak Ibu, kemudian si pasien menuntut bahwa rumah sakit tersebut telah menyelenggarakan malpraktek yang sangat-sangat merugikan pasien. Oleh sebab itu, pasien ketika melapor kepada polisi dan ada yang namanya pengadilan, kemudian pengadilan berhak untuk mengambil, meminta ataupun meminta salinan atas dasar kesehatan di sini. Jadi memang kesehatannya dipentingkan, kesehatan pasien itu memang harus dijamin ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada masalah seperti itu, pihak pengadilan ingin meminta dokumennya sebagai bukti bahwa Vaskes tersebut benar-benar sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran dan keperawatan yang ada. Otomatis rekam medis bisa untuk dijadikan barang bukti. Jadi maksud dari yang nomor 2 itu adalah ketika ada panggilan dari pihak pengadilan, rumah sakit diwajibkan untuk memberikan dokumen rekam medis sebagai alat bukti
untuk persidangan, maka rekam medis yang ada di rumah sakit boleh untuk dikeluarkan. Jadi berkas itu boleh untuk dikeluarkan dalam artian bisa diambil aslinya, bisa disalin sesuai dengan aslinya, dan jangan sampai diedit ataupun di edit untuk kepentingan pribadi. Itu nggak bagus, Bapak. Nggak boleh sama sekali. Oke. Yang ketiga adalah ketika ada permintaan atau dari persetujuan pasien sendiri. Jadi memang ketika pasien itu setuju bahwa datanya tersebut diinginkan oleh orang, ya berarti dia harus izin dulu terhadap si pasien. Kalau pasien setuju, ya oke, baru boleh untuk dikeluarkan. Oke, kemudian kebijakan yang mengatur, maaf, belum kebijakan, tujuan. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi sesuai undang-undang hukum itu ada kepolisian, jaksa, kejaksaan, kemudian lembaga hukum lainnya yang memang berwenang untuk memeriksa dan juga mengecek tentang rekam medis. Yang keempat, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan juga audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Jadi yang namanya dokumen pramedis yang dia dijaga sebagaimana mestinya itu juga berhak untuk dilakukan sebagai penelitian, dalam artian dokumen itu dilakukan penelitian oleh siapa, Bapak? Oleh dokter atau dokter muda yang ingin meraih gelar dokternya. Jadi kalau dokter koas itu kan perlu praktek dulu, Bapak Ibu. Jadi setelah lulus dia menyandang gelar eskep atau sarjana kedokteran, belum memiliki gelar titel dokter ya Bapak Ibu ya. Jadi dia perlu lagi untuk praktek selama 2 tahun atau istilahnya koas. Kalau 2 tahun itu lancar, maka tidak akan molor. Waktu 2 tahun itu pas, kemudian dokter yang bersangkutan berhak untuk menyandang gelar dokter. Oke, dalam prosesnya ketika koas itu ada beberapa dokter yang mengambil penelitian, salah satunya tentang diagnosa dan juga pemberian obat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dokter perlu melihat rekam medis sebagai sarana bahwa pelayanan yang telah diberikan itu benar-benar sesuai. Jadi obat yang diberikan sesuai, terapinya berapa miligram dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi penelitian, pendidikan, dan juga audit medis itu diperbolehkan untuk meminjam dokumen rekam medis. Tapi kalau dalam ranah penelitian, itu ruangannya memang tidak boleh keluar, dalam artian maaf, berkasnya itu nggak boleh keluar dari dalam ruangan. Jadi saya kemarin, ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, kemarin ketika praktek di RSCM Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, itu sangat banyak sekali dokter yang ke ruang rekam medis untuk meneliti terkait dengan dokumen rekam medisnya. Jadi yang dia teliti bukan dokumennya Bapak Ibu, maaf. Yang dia teliti bukan dokumennya, tetapi informasi yang terkandung di dalam dokumen rekam medis terkait dengan diagnosa X, kemudian bagaimana perawatannya, kemudian obat-obatannya bagaimana. Jadi dia teliti, kemudian kaidah-kaidah yang harus ditetapkan bahwa ketika dia meminjam dokumen itu artinya diambil dari rak, kemudian dia tidak boleh membawa pulang, tidak boleh difoto, tidak boleh diduplikasi, tidak boleh disembunyikan dan sebagainya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi hanya boleh dicatat di laptop, kemudian dicek kembali. Kalau sudah bisa diletakkan di meja, nanti oleh petugas yang bertugas di bagian peminjaman dan pengembalian, nanti akan diarahkan untuk diletakkan kembali berkas tersebut di rak masing-masing. Jadi memang untuk kepentingan penelitian dan pendidikan itu boleh dilakukan seperti itu, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Jadi ketika diteliti, jangan sampai di penelitian itu nama pasien itu tertulis, itu nggak boleh. Sangat-sangat melanggar etika penelitian dan itu bisa dipidana Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi pasalnya bisa pasal tentang UU ITE, kemudian UU terkait dengan pencemaran nama baik, dan undang-undang yang mengikat lainnya seperti itu. Kemudian kebijakan ini juga tertuang dalam Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor 78 Tahun 1991. Itu memuat semua tentang bagaimana sih
tata cara meminjam dokumen rekam medis dan bagaimana menggali informasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah etik dalam rekam medis. Oke. Prosedur, jadi dokumen rekam medis disimpan dalam tempat penyimpanan rekam medis dan hanya petugas rekam medis yang berhak mengambilnya. Isi dokumen adalah milik pasien, jadi dokumen rekam medis itu kan sesuai formulir ya Bapak Ibu ya, formulir yang digabung, kemudian diberi cover, kemudian dijepret gitu ya Bapak Ibu, itu dinamakan dokumen rekam medis. Nah, isi daripada dokumen itu merupakan milik pasien, tetapi rekam medisnya adalah milik rumah sakit. Jadi yang dimaksud di poin kedua adalah isi yang terkandung, jadi pasien itu bebas ingin mengetahui isinya itu bebas, bisa difotokopi, difoto, dan segala macam itu bebas, asalkan memang miliknya sendiri. Dan berkas itu nggak boleh sama pasien dibawa pulang, dibawa jalan-jalan itu nggak boleh sama sekali. Jadi berkas itu tetap di rumah sakit atau di vaskes pelayanan, misalkan puskesmas dan klinik, tetapi isinya adalah milik pasien. Jadi simpelnya adalah isi adalah milik pasien, sedangkan berkas adalah milik rumah sakit. Kemudian pihak yang akan menggunakan isi berkas rekam medis harus dengan surat resmi yang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi ketika ada pihak yang ingin meminjam dokumen ini memang harus dengan surat resmi dan memang harus ada tanda tangan pejabat yang berwenang. Jadi misalkan di cerita saya awal ada dokter muda yang ingin meraih gelar dokter, kemudian dia penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena memang kebetulan praktek di sana, dia bermaksud ingin meminjam dokumen rekam medis untuk diambil data-datanya, maka dia wajib melampirkan yang namanya surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam artian kepala departemennya. Misalkan dokter tersebut ada di departemen kejiwaan, ya berarti kepala dokter departemen kejiwaan yang berhak untuk memberikan surat, membuatkan surat yang ditandatangani oleh beliau sendiri. Jadi surat itu akan dibawa untuk pengantar bahwa dokumen itu untuk dipinjam dan bukan disalahgunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian poin keempat, dokumen rekam medis tidak boleh dibawa keluar area rumah sakit. Jadi memang nggak boleh dibawa keluar ruangan pun nggak boleh. Jadi dia harus tetap berada di ruangan peminjaman berkas rekam medis. Kemudian dokumen rekam medis tidak boleh diperbanyak, jadi diduplikasi itu boleh asalkan memang sesuai dengan kaidah ketentuan. Jadi kalau memang ada permintaan pasien itu boleh, karena memang kalau diambil langsung berkasnya malah nggak ada nanti Bapak Ibu di penyimpanan. Jadi boleh diduplikasi dengan tujuan yang memang untuk kepentingan pasien. Yang kedua yang memang untuk kepentingan hukum. Yang ketiga untuk penelitian itu boleh asalkan nama-nama identitas pasien itu memang tidak boleh dilampirkan seperti itu. Tapi itu sangat-sangat harus hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena memang secara umum dia tidak boleh keluar. Jadi berkas itu memang nggak boleh keluar. Jadi kalaupun memang urgent sekali dan memang ingin dilakukan penelitian, maka memang harus membawa surat lagi, kemudian yang menyatakan bahwa berkas tersebut diharuskan untuk diduplikasi dengan tidak menyebutkan identitas daripada si pasien, karena memang dokter itu cuma perlu anamnesa, diagnosa dengan obatnya, apakah nyambung, anamnesanya apa, obatnya apa, kemudian tindakannya apa, seperti itu, apakah nyambung, seperti itu. Informasi yang ada di dalamnya tidak boleh disebarluaskan. Jadi memang ketika kita memfoto, kemudian kita upload di Facebook, YouTube, kemudian di Instagram, WA, itu kemudian dilihat oleh orang, itu sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu, dan bisa jadi Ibu bisa dituntut oleh pihak rumah sakit. Ada beberapa kejadian di rumah sakit, boleh saya bilang kota X ya Bapak Ibu ya, kota X itu ada seorang mahasiswa praktek, kemudian karena kalau di rumah sakit kan dia gabungan Bapak Ibu, jadi ada mahasiswa dari institusi A, institusi B, institusi C, dan sampai Z gitu, intinya gabungan. Nah ketika lagi naik-naiknya COVID ya Bapak Ibu, jadi awal masuk pandemi itu di Indonesia di awal 2020,
dan memang ada pasien yang berobat, kebetulan memang yang positif di Indonesia sangat sedikit sekali waktu itu, cuma ada 3 orang, dan pada saat kasus itu si pasien itu berobat, kemudian tindakan medisnya itu diberikan dan ternyata sudah dicek bahwa dimunculkan bahwa si pasien itu ternyata positif COVID. Pada waktu itu memang tidak seperti sekarang, kalau stigma sekarang kena COVID ya it's okay lah, gak apa-apa, nanti juga sembuh dan sebagainya. Tapi kalau stigma di zaman 2020 itu Bapak Ibu, di awal 2020 itu sangat sangat luar biasa stigma COVID-nya. Jadi ketika ada orang yang COVID itu akan benar-benar dijauhi seperti itu. Jadi ketika itu mungkin dia tidak sengaja atau mungkin nggak tahu ilmunya, berkas itu atau maaf formulir bahwa si pasien itu mengidap positif itu difoto kemudian diupload di WA. Jadi diupload di story WA. Ini loh saya lagi praktek dan ada pasien yang kebetulan positif. Nah, ternyata ada pihak keluarga pasien yang kebetulan mungkin berteman atau bagaimana saya kurang tahu, cuman saya dapat info yang melihat bahwa loh ini kok diposting. Akhirnya si mahasiswa tersebut dituntut oleh pihak rumah sakit dan ya dia harus menanggung resikonya bahwa mungkin tuntutannya itu akan bernilai pidana, bisa juga bernilai material dan sebagainya. Karena memang informasi-informasi medis itu tidak boleh disebar luaskan, apalagi si pasien tersebut pada saat itu merupakan orang orang penting ya Bapak Ibu. Jadi dia tuh tinggal di salah satu perumahan ternama di kota X dan juga memang dia punya kenalan juga, kemudian relasi-relasi dengan hukum, kemudian kesehatan dan sebagainya, dia ngerti tentang konsekuensinya, jadi dia beranilah untuk mengambil ranah hukum untuk menuntut si mahasiswa yang praktek itu ketika dia menyebarluaskan informasi ke halayak umum tentang informasi medisnya yang positif COVID-19 seperti itu. Oke, tenaga medis yang bersangkutan dapat berhubungan dengan unit rekam medis dengan syarat ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian permohonan pasien terhadap informasi kesehatan dirinya hendaknya diserahkan kepada dokter yang merawat. Oke, tata cara melakukan peminjaman dokumen rekam medis Bapak Ibu, ini ada step-stepnya. Nah ini, kalau ini saya ngutip langsung ya Bapak Ibu dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSCM Cipto Mangunkusumo Jakarta. Jadi ketika kita ingin meminjam dokumen rekam medis, ada halaman persetujuan pelepasan informasi atau PIM, PPIM ya Bapak Ibu ya, atau pelepasan persetujuan informasi medis. Jadi ada nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, kemudian hubungan dengan pasien. Kemudian menyatakan bahwa telah bersedia memberikan informasi medis atas nama. Jadi perwakilan daripada si pasien itu berhak menolak atau berhak menerima. Jadi ketika ada misalkan ada dokter yang ingin meminjam, kemudian kita harus izin dulu kepada si pasien, nggak mungkin kita langsung ngasih dan sebagainya, itu nggak bisa. Karena itu jelas-jelas menyalahi aturan yang ada. Jadi kita buatkanlah form seperti ini, kemudian pasien yang akan menandatangani, boleh dan diwakili juga oleh ada penanggung jawabnya, bisa dari wali, kalau walinya istri ya suami, kalau misalkan anak ya ayah atau bapak, seperti itu Bapak Ibu. Itu selaku konsekuensi yang harus ada dalam setiap persetujuan pelepasan informasi medis. Nah, di sini ada nama pasien, ada nomor rekam medis, kemudian tanggal lahir dan alamat, kemudian ada kota, kemudian titik-titik ini diisi tahun, misalkan tahun 2022 bulan Maret tanggal 1 misalkan seperti itu. Kemudian yang menerima itu siapa, ini penanggung jawab di rekam medisnya, kemudian ada tanda tangan persetujuan daripada si pasien. Oke, ini contoh SOP peminjaman dokter rekam medis Bapak Ibu. Jadi maaf, kok dokter rekam medis, dokumen rekam medis. Jadi ketika kita meminjam rekam medis itu sudah diatur dengan yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Nah, ini ada nama kepala unit rekam medis, ada Pak Gandhi, kemudian ada disetujui oleh Dr. Ratna, kemudian ada Direktur Utama RCM, ada Dr. Sudono. Oke. Jadi cara membuat SOP itu gini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua bisa dan mampu ya untuk membuat SOP. Jadi
it's oke lah, pasti ngerti Bapak Ibu. Jadi di atas ada logo, kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Jadi disertakan kalau memang nggak muat, langsung aja nama rumah sakitnya. Kemudian jenis SOP-nya peminjaman rekam medis, kemudian ada nomor dokumen, kemudian revisinya berapa kali. Nah, ini berarti yang kedua, seperti itu. Oke, ini tujuan. Jadi setelah tadi ada pembuka di atas, ini saya potong-potong ya Bapak Ibu untuk gambarnya, karena memang untuk SOP sendiri tuh lembarnya panjang ke bawah. Jadi saya crop dan dijadikan beberapa slide. Oke, ini tujuan daripada pembuatan SOP ini. Yang pertama, menjaga keamanan isi daripada rekam medis. Yang kedua, mengetahui keberadaan rekam medis. Kemudian mengetahui pelaksanaan pelayanan medik, itu gimana, membantu riset, penelitian, asuransi pihak ketiga, dan evaluasi dan audit medis. Jadi kebijakannya, dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sampai dengan Surat Keputusan Direksi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tentang kebijakan pelayanan rekam medis di rumah sakit. Oke, prosedurnya Bapak Ibu, peminjaman rekam medis harus secara tertulis dan disebutkan tujuan daripada peminjaman yang akan dilakukan. Yang kedua, jika peminjam merupakan staf medis yang bertugas di RSCM atau mahasiswa dari Universitas Indonesia yang telah mengadakan kerjasama dengan RSCM, maka pemohon wajib menunjukkan kartu bukti identitas terkait KTM ya. Kemudian diikutkan juga atau dimasukkan juga Bapak Ibu surat pengantarnya. Jadi memang Rumah Sakit Indonesia atau maaf Universitas Indonesia ini memang ber-MOU dengan RSCM, jadi dia mempunyai kerjasama yang sangat baik dengan RSCM. Jadi ketika ada yang meminjam cukup disertakan KTM saja atau kartu tanda mahasiswa. Yang ketiga, peminjaman rekam medis dan untuk keperluan riset bagi permohonan non-staf, jadi di luar Rumah Sakit RSCM dan juga di luar Universitas Indonesia, harus memiliki persetujuan tertulis daripada pasien dan dokter yang merawat, serta memiliki persetujuan direksi. Jadi kalau misalkan saya ingin minjam rekam medis di sana itu nggak moro-moro langsung dapat Bapak Ibu, itu nggak bisa. Jadi harus ada persetujuan daripada pasien, persetujuan dokter, kemudian persetujuan direksi. Artinya ada 3 persetujuan. Yang keempat, peminjaman rekam medis untuk keperluan asuransi medis dan pihak ketiga wajib meminta surat persetujuan tertulis dari pasien, dokter penanggung jawab atau DPJP dan direktur RSCM. Oke, ini urutan-urutannya Bapak Ibu. Jadi sampai peminjaman untuk forensik visum diberikan batas waktu sampai 1 pekan sejak tanggal peminjaman. Jadi ada 12 step atau langkah yang harus ditempuh ketika seseorang ingin meminjam dokumen rekam medis. Nah, dari SOP itu saya buatkan alur Bapak Ibu. Nah, alurnya seperti ini. Jadi ada dokter, kemudian pasien, asuransi, tenaga kesehatan lain, menunjukkan bukti identitas. Kalau memang sudah ada, oke, dipenuhi, maka dia boleh minjam. Kalau memang dia tidak dipenuhi syaratnya, berarti dia tidak bisa minjam, artinya tidak boleh lanjut ke step yang di bawah ini. Oke, kalau sudah terpenuhi dia lanjut, kalau enggak ya dia balik lagi ke atas Bapak, ke step berikutnya. Jadi ini logo atau simbol daripada DFD atau flowchart Bapak. Jadi flowchart. Petugas memenuhi permintaan, jadi menulis di buku catatan, kemudian menginput data rekam medis dan sebagainya. Oke, sampai dengan penyerahan berkas rekam medis kepada pihak terkait. Jadi sampai dengan berkas itu diserahkan kepada pihak peminjam, misalkan dokter muda, kemudian mahasiswa-mahasiswa UI yang ingin riset dan sebagainya, itu langsung diserahkan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya izin, izin pindah slide. Oke. Kita masuk ke sistem pengembalian rekam medis. Jadi tadi sudah bagaimana sih cara meminjam rekam medis.
yang notabene bisa dilakukan untuk kepentingan pendidikan, kepentingan penelitian, untuk kepentingan pasien juga bisa, kemudian untuk kepentingan hukum, riset, dan sebagainya itu bagaimana. Dan kita masuk ke materi kedua, sistem pengembalian rekam medis. Jadi setelah dipinjam, bagaimana cara mengembalikan berkasnya. Oke. Pengembalian kembali rekam medis adalah kegiatan pengambilan kembali rekam medis ke tempat penyimpanan dilakukan karena kebutuhan diantaranya untuk pasien berobat. Jadi pasien itu diambil ya dari tempatnya untuk rawat inap, untuk penelitian, untuk pendidikan, untuk pengadilan, dan untuk analisa kuanti dan kualitatif. Ketentuan pengembalian kembali rekam medis tahap RM yang diambil keluar atau kembali harus diganti menggunakan outguide, tracer, atau punjuk keluar. Jadi ketika dokumen itu diambil, berkas itu mau keluar ya Bapak Ibu ya, mau keluar dari rak, itu langsung diletakkan sebuah penanda yang itu disebut dengan tracer. Gunanya apa Bapak? Gunanya tracer itu untuk memberikan petunjuk atau tanda bahwa berkas itu memang sedang keluar, seperti itu namanya tracer. Yang kedua, peminjam harus mengembalikan tepat waktu dalam keadaan baik. Yang ketiga, ditentukan kebijakan dan peraturan berapa lama waktu RM dapat di luar rak penyimpanan sesuai dengan jenis peminjamannya. Idealnya adalah setelah jam kerja sudah kembali atau 1 kali 24 jam. Jadi artinya kalau saya meminjam berkas di jam 1 siang pada hari ini, hari Selasa, maka berkas itu harus kembali sebelum jam 1 pada hari berikutnya atau hari Rabu, seperti itu, atau sesuai perjanjian. Ini garis miring sesuai dengan perjanjian. RM tidak boleh dibawa keluar kecuali atas perintah pengadilan. Jadi dokumen rekam medis itu nggak boleh dibawa keluar ruangan, itu nggak boleh sama sekali Bapak Ibu, karena itu sangat-sangat melanggar aturan tentang etik pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Yang kelima, peminjam RM untuk riset, makalah, dan lain-lain dilakukan di ruangan rekam medis. Yang keenam, mahasiswa dapat meminjam RM jika mempunyai surat pengantar dari dokter ruangan. Jadi kalau yang meminjam adalah mahasiswa dengan dibuktikan oleh KPM, maka dia perlu melampirkan kembali surat pengantar daripada dokter ruangan. Yang ketujuh, untuk pasien yang dirujuk di tempat lain, RM tidak boleh dibawa keluar, cukup menggunakan resume akhir pelayanan. Jadi kalau ada pasien rujukan yang dia harus dirujuk di tempat lain, maka berkasnya itu nggak boleh langsung dibawa pulang atau dimasukkan ke rumah sakit berikutnya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi yang boleh dikeluarkan adalah resume akhir pelayanan. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk alur perjalanan berkas rekam medis. Jadi pasien itu mendaftar, diregistrasi, kemudian ditentukan apakah pasien tersebut merupakan pasien baru atau lama. Jadi simbol-simbol ini merupakan simbol flowchart ya Bapak Ibu ya, atau simbol skema daripada runtutan perjalanan berkas rekam medis. Jadi ketika dia pasien baru, maka dia langsung dibuatkan berkas rekam medis baru sesuai digambar di kiri ya Bapak Ibu ya. Kalau dia pasien lama, berarti dia langsung cetak tracer baru ke poliklinik. Kemudian dia dirawat, kemudian kalau sembuh ya dia rawat inap ataupun bisa pulang. Kalau dia belum sembuh, maka dia harus masuk ke dalam, maaf Bapak Ibu, saya salah mengucap. Jadi kalau pasien itu sembuh, maka dia boleh pulang. Maka berkasnya akan lanjut, analisa dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak sembuh dari poli rawat jalan tadi, maka dia langsung menuju ke poli rawat inap. Kalau dia belum sembuh, artinya dia harus MRS atau masuk rumah sakit, dalam artian ya dia harus dirawat inap Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan dia sudah sembuh, pasien tersebut sudah sembuh, maka boleh pasien itu pulang, maka berkas tersebut akan langsung mengarah ke ruangan analisa berkas rekam medis. Jadi sebelum diletakkan di bagian assembling, dia masuk ke analisa, dicek dulu ada yang belum nggak tanda tangannya, ada yang kurang nggak, ada form yang lebih cetak nggak, sebagainya. Itu analisa berkas rekam medis. Kemudian kalau sudah oke, tinggal disusun. Itu susunnya masuk ke dalam ruangan assembling. Setelah di assembling, kemudian di coding untuk ditentukan kode daripada diagnosanya, baru disimpan di dalam rak penyimpanan. Jadi simbol ini adalah simbol penyimpanan ya Bapak Ibu. Kalau di IT
ini bisa juga sebagai database. Kemudian stop seperti itu. Jadi sampai sini langkahnya berhenti. Alur pengembalian berkas, jadi berkas kembali, coding, kemudian assembling, analisis. Ketika dianalisa dia lengkap, oke, langsung dimasukkan ke filing. Tapi kalau dia tidak lengkap, maka dia dikembalikan lagi ke ruang rawat inap. Sampai dia lengkap, baru kembalikan lagi ke analis. Jadi proses ini akan berulang-ulang kalau memang di lembaran itu atau di dokumen K-medis itu memang ada sesuatu yang tidak lengkap. Jadi pencatatan yang ada itu tidak sinergis, itu akan sangat besar kemungkinan akan langsung dikembalikan ke poli atau ruang rawat inap yang dituju. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di kolom WA atau di kolom chat grup, silakan. Nanti saya tunggu pertanyaannya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di pekan depan. Selamat siang.